Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Rahmadina, NIM 2201041111. Di sini saya akan memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Etika Profesi Hukum mengenai kode etik profesi-profesi hukum yang akan saya jelaskan di bawah ini. Poin pertama yaitu profesi hukum advokat. Di sini saya akan menjelaskan kode etik profesi advokat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, menjelaskan beberapa aturan penting yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu meliputi larangan membedakan perlakuan pada klien yang tertera dalam pasal 18, larangan memegang jabatan lain yang bertentangan dengan tugas advokat ini tertera dalam pasal 20. Kemudian kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam pasal 22 dan larangan merebut klien dari teman sejawat pasal 5. Untuk profesi hukum selanjutnya yaitu arbiter. Kode etik profesi hukum arbiter diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun, di sini tidak spesifik menjelaskan mengenai kode etiknya, namun diatur dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Bani Nomor per 01-Bani-09-2016 mengenai Peraturan Bani tahun 2016 diatur secara rinci mengenai kode etik yang berlaku untuk arbiter Bani dan arbiter tidak tetap, yakni sebagai berikut: tidak mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, tidak memberikan komentar terhadap putusan arbitrase yang dibuat oleh arbiter Bani lainnya, tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat membuat cacat hukum pada putusan yang diambil, kemudian membuat sendiri putusan arbitrase walaupun boleh dibantu oleh sekretaris dan batas yang wajar, tetapi tidak mendelegasikan tugas membuat pertimbangan hukum dan amar putusan kepada sekretaris ataupun orang lain. Kemudian yang terakhir, mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan jika diberikan kewenangan untuk itu oleh para pihak. Poin selanjutnya yaitu tentang profesi hakim. Di sini diatur kode etiknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu, peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02-PB-MA-2012 dan 02-PB-P KY-09-2012 mengatur lebih lanjut tentang pedoman penekanan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim harus berperilaku adil, jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, bersikap integritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Untuk poin selanjutnya itu mengenai profesi hukum jaksa. Jaksa diatur dalam kode etik jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 pada bagian integritas pasal 7 itu ayat 1-nya menjelaskan dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang memberikan dan menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. Yang kedua, meminta atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Poin selanjutnya, menanggapi perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga atau finansial secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu kemandirian. Diatur dalam pasal 8 yaitu jaksa melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya A. secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya, dan B. tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Poin selanjutnya, jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. Untuk bagian keempat yaitu ketidakberpihakan yang diatur dalam pasal 9, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang
A. Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. B. Merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat, dan atau C. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. Untuk bagian kelima yaitu perlindungan. Diatur dalam pasal 10, jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas profesi jaksa. Pada pasal 11 dijelaskan jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak A. Melaksanakan tugas jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan, serta mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nanti teman-teman juga bisa membaca kelanjutannya. Profesi hukum yang kelima yaitu notaris. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris itu mengatur beberapa pasal yang berkenaan mengenai kode etik notaris. Salah satunya itu pasal 19, notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu di tempat kedudukannya. Yang kedua, tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris. Yang ketiga, notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Yang keempat, notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kode etik notaris diatur dalam pasal 54 yang berbunyi ayat 1-nya, notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, gors akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ayat 2-nya, notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk profesi hukum yang keenam, itu mengenai kode etik konsultan hukum. Kode etik konsultan hukum adalah seperangkat aturan perilaku dan tindakan yang mengatur bagaimana seorang konsultan hukum harus bertindak dan menjalankan profesinya, baik dalam memberikan nasihat hukum maupun dalam berinteraksi dengan klien, rekan sejawat, dan pihak terkait lainnya. Untuk poin selanjutnya, yaitu profesi hukum dosen hukum. Di sini ada kode etik profesi dosen hukum adalah pedoman perilaku dan tindakan yang mengatur bagaimana seorang dosen hukum menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan beretika. Kode etik ini mencakup berbagai aspek mulai dari etika dalam mengajar, penelitian, hingga interaksi dengan mahasiswa dan masyarakat. Berikut beberapa poin penting dalam kode etik profesi hukum, yaitu etika dalam mengajar adalah objektivitas dan kebebasan. Dosen hukum harus mengajarkan dengan objektif tanpa memihak atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka harus menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan menyampaikan pendapat. Yaitu poin selanjutnya, kualitas pembelajaran. Dosen hukum harus berusaha memberikan pembelajaran berkualitas tinggi dengan materi yang relevan, metode belajar yang efektif, dan evaluasi yang adil. Poin selanjutnya, kejujuran dan integritas. Dosen hukum harus jujur dalam menyampaikan materi, memberikan nilai, dan memberikan saran kepada mahasiswa. Mereka harus menghindari plagiarisme dan segala bentuk tindakan yang tidak etis dalam pembelajaran. Penghormatan dan keakraban. Dosen hukum harus menghormati hak-hak
mahasiswa termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan belajar. Mereka harus menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif bagi mahasiswa. Etika dalam penelitian, kejujuran dan keakuratan, kerahasiaan dan keamanan, tanggung jawab sosial. Yang ketiga, etika dalam interaksi, sopan santun dan profesional. Dosen hukum harus bersikap sopan santun dan profesional dalam berinteraksi dengan mahasiswa, kolega, dan masyarakat. Mereka harus menggunakan bahasa yang baik dan menghindari tindakan yang tidak pantas. Kemudian kejujuran dan kepercayaan. Dosen hukum harus menjaga kepercayaan mahasiswa dan masyarakat dengan bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sanksi pelanggaran kode etik jika dilanggar oleh dosen hukum yaitu sanksi moral. Pelanggaran kode etik dosen hukum dapat dikenakan sanksi moral seperti teguran lisan dan atau tulisan atau pembatasan dalam menjalankan tugas. Kemudian ada sanksi hukum. Pelanggaran kode etik yang berat dapat dikenakan sanksi hukum seperti pembebasan tugas atau pemberhentian. Profesi hukum yang ke-8 yaitu penelitian hukum. Kode etik dalam penelitian hukum ini diatur dalam Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Komisi Etik dan Perilaku Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tertera dalam Pasal 27, kategori jenis tingkatan pelanggaran terdiri dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, atau pelanggaran berat. Pada pasal 28, pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, huruf A merupakan pelanggaran karena ketidakpahaman terhadap kode etik dan kode perilaku peneliti. Kemudian pasal 29, pelanggaran sedang sebagaimana diatur dalam pasal 27 huruf B merupakan pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur kesengajaan. Kemudian pasal 30, pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf C merupakan pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur kesengajaan dan atau pelanggaran yang dilakukan secara berulang untuk pelanggaran yang sama atau pada jenis dan bentuk pelanggaran lainnya. Pada pasal 13, penetapan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 sampai dengan pasal 30 dengan tetap mempertimbangkan jenjang jabatan fungsional peneliti. Pasal 32 Ayat 1, setiap kategori jenis tingkatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan pembinaan. Ayat 2, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pendampingan dan atau pembatasan kegiatan peneliti, pengembangan dan atau pengkajian yang berhubungan dengan penelitian, pengembangan dan pengkajian. Untuk profesi yang ke-9 yaitu legal officer. Kode etik untuk legal officer meskipun tidak memiliki satu aturan yang tunggal seperti kode etik advokat, namun secara umum mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, menjaga kerahasiaan, menjaga integritas, dan mematuhi hukum. Legal officer juga harus memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik. Untuk poin yang ke-10, profesi hukum panitera pengadilan. Memiliki kode etik panitera pengadilan diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 122/KMA/SK/2013 tentang kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurusita, yang tertera dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa kode etik panitera dan jurusita ini dibuat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang panitera dan jurusita yang memberikan pelayanan yang prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda-bedakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam undang-undang tersebut juga mengatur sikap panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugas, yaitu tertera dalam pasal 3. Ayat 1 menjelaskan panitera dan jurusita wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima, yaitu sopan, teliti, dan sungguh-sungguh, serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial. Kemudian sikap panitera dan jurusita dalam persidangan itu tertera dalam pasal 4 yang menjelaskan ayat 1-nya, panitera wajib berpakaian rapi dan duduk dengan sopan dalam mengikuti sidang pemeriksaan perkara.
Untuk poin selanjutnya, sikap panitera dan jurusita di luar persidangan itu tertera dalam pasal 5. Ayat 1 menjelaskan panitera dan jurusita dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses kepada pihak berperkara atau kuasanya dengan pimpinan pengadilan atau majelis hakim. Ayat 2-nya, panitera dilarang membawa berkas perkara keluar kantor kecuali tanpa izin ketua majelis. Untuk yang terakhir, sikap panitera dalam jurusita dalam kedinasan. Tertera dalam pasal 6, ayat 1, panitera dan jurusita wajib mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ayat 2-nya, panitera atau jurusita wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya. Kemudian politisi. Profesi hukum yang terakhir itu adalah politisi. Kode etik politisi adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis, dan filosofis yang wajib dan mengikat dipedomani oleh setiap politisi untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas partai politik sebagai badan hukum publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik, serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebagai pilar sistem demokrasi, setiap parpol dan para politisi yang bergabung di dalamnya dituntut memiliki standar perilaku minimum yang diharapkan bisa menjadi tuntunan sekaligus fondasi bekerjanya demokrasi dan pemerintahan secara sehat serta berorientasi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Prinsip kode etik politisi itu terbagi kepada 9 poin. Yang pertama, kepentingan umum, kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, profesional, taat pada hukum, dan yang terakhir, inklusif dan non-diskriminatif. Terima kasih, sekian dari presentasi saya.